warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Abadi selaku imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan, juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada guru-guru kami, Abi, Abadi, Walid dan Walidi yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Juga yang mulia kepada seluruh orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ataupun wasiat kepada para sahabat, di antaranya 4 wasiat ataupun 4 nasihat. Adapun wasiat ataupun nasihat yang pertama daripada baginda Rasulullah kepada para sahabat, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Menebarkan salam ini merupakan satu amalan yang ringan diucapkan oleh lidah, tapi realita ada kalanya urunyo, kadangkala amalan sunnah yang ringan diucapkan oleh lidah tersebut mulai berat bagi kitanya untuk diamalkan dalam kehidupan kitanya seura-ura. Padahal menebarkan salam ini merupakan suatu simbolis ataupun suatu identitas nilai-nilai ajaran Islam kitanya. Nyan budaya kitanya kan budaya kok. Tapi wadai dakalan uronyo ketika kitanya berjumpa dengan orang Islam, kadang-kala dia getanyo han tatim di memberi-beri salam, dan bahkan dia getanyo uronyo nasi pun kadang-kala han dah memberi salam apabila dia getanyo lebih tuha daripada ulung yang tu. Bahkan kerana menganggap getanyo lebih tuha, kerana menganggap getanyo lebih ilmu dan lain sebagainya. Padahal menebarkan salam ini merupakan amalan yang pertama dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Allah Adam, Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Adam untuk mendatangi para malaikat. Ketika Nabi Allah Adam berada di hadapan para malaikat, maka Nabi Allah Adam pun memberi lafal salam dengan lafal Assalamualaikum. Para malaikat pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perkataan ataupun ucapan bagi kitanya yang ketika kita ucapkan ketika kita masuk dalam syurganya Allah. Dan ketahuilah ibadah Allah sekalian, menebarkan salam ketika kita berjumpa dengan orang Islam, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, akan membuat iman kita sempurna dan akan membuat kita saling mencintai. Mana dalilnya yang bahwasanya ketika kita menebarkan salam akan membuat iman kita sempurna
dan saling mencintai sesama Islam. Dalam hadis Rasul bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk syurga di antara kalian sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak sempurna iman kalian apabila kalian tidak saling mencintai. Awala azullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka dipegah oleh Rasul para sahabat, maukah kalian mengerjakan suatu perbuatan yang apabila perbuatan tersebut membuat kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum, dipegah oleh Nabi para sahabat, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian kelebihan yang Allah berikan ketika kita menebarkan salam, yaitu mendapat pahala yang begitu banyak di sisi Allah. Karena menebarkan salam ini satu kebaikan, tentu satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan yang kita datangkan, Allah balas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Sehingga waktu dikala nepegahnya li Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, sebuah orang yang lakukan interaksi, yang lakukan dia pasal, bukan untuk melakukan interaksi jual beli, melainkan semata-mata hanya untuk menebarkan salam. Bahkan karena semakin dia diberi salam, maka semakin banyak pula pahala yang dia raih di sisi Allah. Jadi kita bayangkan dalam kehidupan kita, ketika kita berjumpa dengan orang Islam, kita mengucapkan salam, satu kebaikan. Kemudian ketika kita selesai berkomunikasi, dia dah pegang-pegang apa, dia dah jep-jep kopi, dah beri dalam salam, 2 kebaikan. Andai kata dalam tiura semalam yang berempat 5 roh atau 10 roh macam, andai kata ada tim melakukan yang lagian dunia pahala kita raih di sisi Allah. Tapi waktu ada kalan, waktu di kalam merumpak pun tak ada yang tiban haba pajan katu. Selalu tetap hadapi. Ini adalah nilai-nilai ajaran Islam. Maka mari kita nyuruh yang kata duku yang bahwasanya menebarkan salam itu satu kebaikan. Kita selaku pemimpin dalam keluarga, maka kita ajak anak-anak kita, isteri-isteri kita, ketika mereka berjumpa dengan sesama Islam, hendaklah mereka selalu menebarkan salam. Tapi hal tersebut baru akan bisa kita lakukan, mereka pun akan mau mengamalkan dan mematuhinya ketika kita yang berbicara, yang mengajak terlebih dahulu, yaitu berbuat. Apabila kita tahu bak rumah kita bak ada kita tak pegah yang bahwasanya menebarkan salamnya adalah sebuah kebaikan dan memiliki kelebihan yang luar biasa, tanya yang pegah anda tempoh punya bermasalah. Makanya yang terjadi bagi tanya. Maka Rasulullah sukses dalam menyebarkan Islam karena beliau selain pandai memberi contoh, juga menjadi contoh bagi umatnya. Itanya kadang-kala dengan adik kitanya, dengan perumah kitanya, baik dengan orang lain, itanya hanya pandai memberi contoh, tapi kita tidak bisa menjadi contoh bagi keluarga kita. Sehingga fikirnya adanya salah. Padahal itanya yang pegah bermasalah, antum pernah lakukan. Maka oleh sebab demikian, ketika kita yang kada depu sesuatu, karena itu adalah kebaikan, mari kita amalkan. Karena bila nak ilmu handa tim amalkan, ne pegah li almarhum Abu Matang Raya Allah maghfir lahu, tak ubah seperti hidra burung kaya nah hada tapi baju hukum kon masjid. Hada sejai tapi baju hukum kon masjid. Bahkan ia gapi harta tersebut. Begitulah kita orangnya yang ketika nak ilmu tapi hendak tim amalkan dalam kehidupan, maka tak ubah kita seperti orang kaya yang punya harta tapi makanan kita adalah ikan asin di dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian hikmah ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang selalu menebarkan salam ketika kita berjumpa dengan orang Islam, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, maka akan membuat kita merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam hadis Rasul bersabda, "Man bada'a bis salami," barang siapa yang mengawali dengan memberi salam, fahuwa khairun ula, maka dia lebih utama, fahuwa ula billahi wa rasulih, di sisi Allah dan di sisi Rasulullah. Urung yang ketika merumpak beri salam, urung paling mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian dengan kita memberikan salam akan membuat kita tawadhu. Inilah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, Nabi yang sedang kita peringati hari ini. Nabi tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, dan akan membuat kita jauh daripada sifat kesombongan. Salah satu cara untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang tawadhu sesama manusia dan jauh daripada sifat kesombongan, di antaranya dengan kita menebarkan salam. Itu yang pertama, kerana dia dah pegah panjang. Kemudian yang kedua, nasihat ataupun wasiat daripada Rasulullah kepada para sahabat, iaitu berilah makanan kepada orang lain. Memberikan makanan kepada orang lain ini merupakan amalan yang sempurna. Biasa-biasa benda. Karena hanya disyaratkan ketika kami makanan kepada orang lain, baiknya kepada fakir, miskin dan anak yatim, harus makanan yang mewah dan lezat. Tapi dengan makanan yang sederhana, walau sekerek kuih, walau sini anak kurma, apabila tabi dengan penuh keikhlasan, artinya ketika tabi sabuh makanan hana daya pegah ban sabuh kota lu semawai lu pernah lu sedekah, itu lebih baik. Kupu teman lagi lu dah sedekah tapi jepu ban sabuh kota lu semawai. Maka oleh sebab demikian, karena itu amalan yang sederhana, Umar bin Khattab pernah Nabi sini anak anggur kepada sidra anak yatim. Tanya oleh sahabat lain, Umar, sini anggur yang kata Nabi kepada anak yatim tidak bisa menghilangkan rasa kenyang, rasa lepas. Artinya, han boleh dia anak yatimnya. Pukul jauh dia Umar, memang han boleh dia, tapi Allah yang bukan kebaikan. Walau sebiji zarrah sekalipun. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Apabila kita dapat satu kebaikan walau sebiji zarrah sekalipun, Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Maka Rasul pernah dipegah Abu Zar, wahai Abu Zar, ketika kata ada masak kuah, perbanyaklah kuah untuk berbagi kepada para tetangga. Itu perintah Rasul. Orangnya tak kena dia kata mandang cit ada lagi yang ketika ada magun nek kita nyo awal yang ketika kita pun kuah pli kadang-kala aku bagi tu pada rumah orangnya kam mulai bagi lewat media yang ada pih makanan mewah tak kiban tak nak baju, iaitu melalui postingan kiban kena baju tak pegar jagu pula, tak pegar makanan-makanan yang mewah, tak bagi itu kepada tetangga-tetangga, tapi cara bagi di kelih lagi orang awal kadang-kala bagi melalui postingan kiban kena baju. Baik ulian yatim postingan bahawasanya ini orang yang ada dragon berangkapu. Maka oleh sebab demikian yang diulih Nabi adalah perbanyak untuk kitanya memasak makanan dan bagi kepada para tetangga kita ni. Lihat kelebihan. Apalagi yang daminyan kepada orang yang tem puasa. Dengan makanan yang kita beri ke buka puasa, maka akan lebih pahala dari Allah lagi lebih pahala orang yang puasa. Kemudian ketika kita tembi makanan kepada orang lain, maka akan mampu menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kitanya, dan dengan makanan yang kita beri kepada orang lain akan menjadi pertolongan bagi kita ketika di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Dan yakinkanlah makanan itu berupa sedekah, harta yang Allah berikan kepada kita itu berupa untuk disumbangkan pada jalan Allah juga sedekah, nyan akan membuat kita kasih.
Bahkan orang yang tem bersedekah bak jalan Allah, nyo akan membuat orangnya kaya. Di masa Nabi Allah Musa, sebuah keluarga yang cukup kasih. Gejak pada Nabi Allah Musa, dia berdoa kepada Allah supaya kaumnya berlebih kaya. Nabi Allah Musa pun berdoa kepada Allah dan hambanya menjadi kaya. Umat Nabi Musa tersebut pun lebih kaya oleh Allah. Tapi gelake cuma Titun gelake sebagai kaya. Wadah dikala lebih kaya, kepegah libur mohbat laku. Pitanya lebih kaya oleh Allah. Maka dah manfaatkan kaya dia. Tayo mana trip kaya titun dari doa pada Nabi Allah Musa pada Allah. Kiban cara dah manfaatkan harta yang kepada Allah dalam titunnya bela pada bersedekah. Kerana tunku dan bersedekah mana leh harta. Tanya kakak silap. Ternyata dia hebat titun urungnya mandang lagi biasa, iaitu mandanglah kaya. Bertanya oleh Nabi Musa pada Allah, ya Allah, hamba don kelewat tempoh. Pakon kalau kasih mandang kaya. Punya oleh Allah, hamba don jilake kaya badon dan lebih kaya melalui sebuah pintu, sedangkan hamba don dibuka kaya melalui 7 buah pintu. Bila hamba don berkasih halil lebih kaya don malai hamba kepada Allah. Bahawanya Nabi Allah Musa pun berkata, Maha suci dari Allah, dia ada keagungan dan kemuliaan dari Allah. Maka darinya dapat menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah inspirasi, terbuka hati kitanya, menggerak jaro kitanya bagi yang kaya, yang lebih harta sebagai titipan sementara dari Allah, untuk dah sumbangkan bak jalan Allah, untuk dah bantu anak yatim, untuk dah bantu fakir miskin, untuk dah bantu tempat-tempat ibadah. Karena harta tersebutlah yang akan menjadi pertolongan bagi dia yaumil qiyamah. Dillul mu'minina yaumil qiyamah sadaqatuhu, sesungguhnya naungan seorang mukmin di yaumil qiyamah itulah sedekahnya. Kemudian yang ketiga, nasihat ataupun wasiat daripada Rasulullah kepada para sahabat, iaitu sambunglah tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi ini merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan kita menyambung tali silaturahmi akan mendapat kelebihan yang luar biasa. Di antaranya dalam hadis Nabi ini pegah, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Na perle danyo pemudah rezeki, na perle umur kedanyo panjang berkat, maka sambunglah tali silaturahmi. Tapi sebaliknya bagi kedanyo yang dah putus tali silaturahmi, maka walaupun 3 sekalipun dah ibadat dan berbuat kebaikan, maka kena hancur orang yang ahli syurga. La tadkhulul jannah qadur rahim, hantamam syurga urung-urung yang putus tali silaturahmi. Dalam riwayat berpegah fitrah urung kaya kenya menjadi sebuah cerita inspirasi, motivasi, pengingat bagi kita, terutama bagi dunia yang menyampaikan. Fitrah urung kaya gejak wajib kekubah pensi peluk di dinar buat fitrah ambil. Maka waktu dikala urung kayanya dua daripada haji, ternyata si abidnya juga meninggal wabah Allah. Maka bawatnya dalam riwayatnya berpegah, bedahlah urung kayanya jabak urung yang malik. Jak tanya kiban cara dan punah harta yang kalau kubah bak urung yang kau meninggal, sedangkan keluarganya tidak mengetahui. Gudanya oleh urung baliknya, yang meninggalnya dia urung god, yang meninggalnya dia urung kubur ibadah, yang meninggalnya dia urung kubur kebaikan dia. Menyonya dia laju buat akhir malam yang hana salah nun buat sumur Zamzam dia mohoi hambanya lego. Bila hana inat dia buat mon berhut. Hana lain 2 buah tempatnya. Gejaklah pun lebat sumur Zamzam kerana kepikirnya urung god. Ban gejak lego ke mohoi musiko hana kejauh. Kemudian kerja tiga tu, iaitu Bahman berhut 3 kemohoi langsung ke jauh. Wadah ke jauh pun tak kedanya 4 nak kubah peng yang dun yu kubah baru.
Kagak pegah. Yang kedua, baru katanya pakondron sampai nak lamun berhut pada haidron urung puput ibadah, pada haidron urung puput kebaikan kepada Allah. Pu jauh. Memang long urung puput ibadah, memang long urung puput kebaikan, tapi long na salah ngan saudara nun, ngan adik nun. Karena gajarun kunjung mengunjung seakan-akan silaturahmi kamu kaputuh. Nyo sebab long berada dalam men berkunjung. Maka menyebutoi don sayang belum kun habisnya nuwo siat oleh nujok harta don nujak ba adik nun untuk dia leke maaf bantruk beli bandu leke maaf ternyata kau nyan pindah dari mon burhut kepada tempat yang kau. Coba bayangkan Jumat di ibadah dan puput kebaikan bila puputuh dalam silaturahmi. Han berupa juga pula kita yang berbuat ibadah dan puput kebaikan. Maka salah satu cara penyebab putus dalam silaturahmi itulah kerana kita saling dengki. Beda pendapatan biasanya. Harta hansaban, jabatan hansaban, idanyo baru hetun kai pangkat iko kamu pelutun oleh pangkat hingga putus dalam silaturahmi. Kadang lagi katanya cukup trip, kadang mengurungnya hantar pernah pakai naurung yang pan menteri mangka pakai sehingga putus dalam silaturahmi. Nyo adalah bermula daripada penyakit hati kita nyo. Maka supaya silaturahmi itu terikat sepanjang masa, hapuslah sabuk kesalahan demi persaudaraan. Jangan kita menghapus persaudaraan demi satu kesalahan. Ingatlah memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf jika ada salah kita kepada orang lain. Itu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu amalan yang sangat membuat kagumnya para malaikat. Baik sampai dia kena yang gara-gara siapa perkara yang ubud dah putus-putus dalam saudara. Lebih-lebih kita yang ada bersama orang tua. Kemudian yang terakhir, dalam waktu yang singkatnya, nasihat ataupun wasiat daripada Rasulullah kepada para sahabat, iaitu salatlah malam di mana orang lain dalam keadaan tertidur lelap. Artinya salat sunat tahajud. Salat sunat tahajudnya merupakan salat sunat yang sangat didamba-dambakan oleh orang-orang yang saleh. Karena orang yang senantiasa melakukan salat sunat tahajud akan membuat doanya diterima oleh Allah, dosanya diampunkan oleh Allah, kemudian hajatnya akan ditunai oleh Allah. Dosa yang ampun oleh Allah, dosa itu. Adapun dosa lain mesti taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuh. Kemudian dengan katanya selalu istiqamah di dalam lakukan sembahyang sunat tahajud akan membuat wajah katanya bercahaya dan tubuh katanya pun akan bercahaya sampai kiamat tiba. Ketahuilah ibadah Allah sekalian, salat sunat tahajud ini merupakan amalan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat galak kepada sembahyang sunat tahajud. Gedanya uranya yang dah urol sebagai umat Nabi, yang uranya tengah dapat hati urol lahirnya Nabi, di mana dalam riwayat kita baca Nabi gedanya mulai pun lahir hingga ke luar dan di urol akhirat yang disebut iaitu ummati. Ketika gedanya berada dalam neraka, Nabi sangat sayang kepada kedai umat dia jauh di dalam neraka. Begitu cinta Nabi kepada kedai umat, kedai anak udip saja Nabi, kedai udip dia buat Nabi. Untuk dan membuktikan cinta kedai kepada Nabi yang dari tahun ke tahun kita peringati, itulah dengan kita memperbanyak menyebut nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Banyak-banyaklah kita menyebut-nyebut namanya. Kemudian bukti cinta kita kepada Nabi itulah dengan gedanya tak ikuti akan akhlak-akhlak beliau.
Di antara akhlak-akhlak beliau iaitu beliau memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Beliau memiliki sifat qanaah, beliau memiliki sifat jujur dan akhlak-akhlak yang lain, dan juga tak ikuti akan sunnah-sunnahnya. Maka bila mana dia kena orang tak pegah dor sebagai umat Nabi, tapi dia kena yang hantam pernah dah sebut nama Nabi, hantam pernah dah ikuti akhlak Nabi dan sunnah-sunnah Nabi, berarti cinta kita cinta palsu kepada Nabi. Tetapi orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, itulah orang yang selalu menyebut-nyebut namanya dan selalu mengamalkan akan akhlak dan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Le sunnah-sunnah Nabi, le akhlak-akhlak Nabi, baik yang lahir maupun yang batin, yang tidak mungkin saya uraikan, saya rincikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan Kedatangan Bandung termasuk hamba-hambanya Allah yang mampu mengamalkan dan menerapkan pokok nasihat Rasulullah tersebut di dalam kehidupan Kedatangan seorang-orang. Di antaranya yang pertama, ketika Kedatangan merempuh sesama Islam, hendaklah baik itu yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, iaitu menebarkan salam. Yang kedua, iaitu berilah makanan kepada orang lain. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah salatlah di malam hari di mana manusia tertidur lelap, iaitu salat sunat tahajud. Bila pokok nasihat atau pokok wasiat Rasulullah kepada para sahabat tersebut mampu kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang seorang-orang, insya-Allah Kedatangan Bandung akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan mulai dunia hingga akhirat sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat Tuhan sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi campu dan peringatan bagi saya yang menyampaikan, juga menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi ibadah Allah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.